Mulai kegiatan kita di pagi hari ini, kita akan simak terlebih dahulu, kita dengarkan bersama kumandang lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik Bapak Ibu, demikian tadi kumandang lagu Indonesia Raya, dan sekali lagi untuk mengawali kegiatan kita supaya perayaan hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan, marilah kita tundukkan kepala sejenak seraya berdoa. Berdoa, kami silakan. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, untuk membuka kegiatan ini telah bergabung bersama-sama kita Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang akan memberikan arahan dan membuka kegiatan ini secara resmi. Monggo Pak Sujarno yang sepertinya posisinya mobile ini, tapi masih menyempatkan bergabung. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masih Iya Pak, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Kepala Bagian Umum BPPMP Provinsi Jawa Timur. Putus ya? Nge-freeze ya? Nge-freeze ya? Atau di saya aja? Iya, Mbak. Nge-freeze ya? Oke. Baik Bapak Ibu, mungkin karena posisi beliau terlihat itu sedang di jalan ya, sehingga sinyal tidak stabil. Kita akan menunggu sejenak apabila beliau bisa bergabung lagi untuk melanjutkan arahannya. Dan pertanyaan di kolom chat, unduh langsung diklik saja itu virtual background yang sudah dibagikan. Dan kemudian tadi yang ada info gempa bumi di Blitar, Pak Arifin dan teman-teman, Bu Binti dan teman-teman, semoga aman, selamat, tidak ada dampak yang rusak gitu di sana dan tidak ada korban. Kemudian sambil menunggu bergabungnya kembali Bapak Kepala, kita akan langsung saja Bapak Ibu menuju sesi paparan karena ini sudah pukul 8.23. Ada dua hal yang perlu kami sampaikan informasinya kepada Bapak Ibu di pertemuan pagi hari ini. Yang pertama terkait perencanaan berbasis data dan yang kedua terkait implementasi kurikulum Merdeka. Sebelum kita sama-sama masuk ke
breakout room untuk diskusi yang lebih terfokus. Oke, Pak Kepala belum kelihatan join lagi. Nanti kalau Pak Kepala join, tolong saya di info ya. Maaf ya. Oh, sudah. Oke. Mohon maaf tadi melewati blank spot gitu ternyata. Saya sedang berdiri di perjalanan ini. Baik. Saya ingin menyampaikan begini Bapak Ibu semuanya, bahwa kebijakan Merdeka Belajar dari Kemendikbudristek ini sudah, insya Allah sudah berada di jalan yang tepat gitu, on the right track gitu. Jadi kita semua telah melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dan insya Allah sudah sesuai dengan harapan. Hanya memang ada beberapa sana-sini yang memang perlu perbaikan dan itu kita refleksi bersama nanti. Yang penting tujuan kita adalah kita ingin memberikan layanan terbaik kepada putra-putri kita. Jadi pegangan utama, apakah apa yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan yang seharusnya atau tidak, itu adalah apakah apa yang kita lakukan ini sesuai dengan pemberian layanan terbaik kepada putra-putri kita. Dan layanan terbaik itu kita wujudkan dengan berbagai kegiatan. Kalau sekarang ini freeze lagi ya. Mungkin Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir terlebih dahulu ya. Mas Enggar tolong dibagi daftar hadirnya di kolom chat sambil menanti Pak Kepala lepas dari blank spot lagi. Bapak Ibu di kolom chat sudah dibagikan ya untuk tautan daftarnya dan juga tautan untuk mengunduh surat tugas. Mohon diluangkan waktu sejenak Bapak Ibu sambil menunggu Pak Kepala bergabung lagi untuk dapat diisi terlebih dahulu daftar hadirnya dan juga ingatkan kembali Bapak Ibu surat tugasnya yang belum. Yuk, monggo diunggah karena walaupun kegiatan Bu Nana, mohon maaf. Oh iya. Itu saja dulu ya. Karena ternyata ini di jalan ini ada yang blank spotnya banyak gitu ya, melewati. Jadi mungkin itu pesan saya Bapak Ibu semuanya, kita refleksikan, kita nanti kalau Bapak Ibu ingin bertanya silakan didiskusikan bersama Mario Wali Wilayah di breakout room supaya hadapi sendirian, tapi kita hadapi ikuti PMO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala. Sepertinya melewati area yang banyak blank spotnya. Matur nuwun sudah berkenan bergabung dan menyapa Bapak Ibu untuk pertemuan PMO ini. Selamat melanjutkan perjalanan. Baik Bapak Ibu, demikian tadi nggih, insya Allah sudah dibuka oleh Pak Kepala walaupun terputus-putus tadi jaringannya. Nah, tadi saya sampai mana? Oh ya, isi daftar hadir dulu Bapak Ibu, tautannya sudah ada di kolom chat dan juga untuk surat tugasnya, nggih, walaupun ini daring tapi ini adalah kegiatan yang resmi dari lembaga, jadi mohon perkenan Bapak Ibu untuk surat tugasnya turut diunggah melalui tautan yang sudah kami tuliskan juga di surat dan sudah dibagikan juga di kolom. Nah, saat ini kita akan langsung ke sesi paparan nih Bapak Ibu. Suaranya kok kecil, saya udah teriak loh Bu. Insya Allah mboten ini volume laptop saya udah besar. Nyon tulung Bu Emi mungkin suara laptop Ibu yang volumenya dinaikkan ya. Sebagaimana kami sampaikan tadi untuk pertemuan PMO pagi hari ini ada dua hal yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama yaitu terkait perencanaan berbasis data dan yang kedua terkait implementasi kurikulum Merdeka. Dan untuk sesi yang pertama
akan disampaikan terlebih dahulu mengenai perencanaan berbasis data oleh Bapak Wahyu Ari. Pak Wahyu Ari. Siap. Oke, siap. Oke, silakan Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya dengan syukur alhamdulillah bahwasanya kita semua sampai pada hari ini masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan tentunya kesempatan sehingga kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang kami hormati Bapak Kepala BPPMB Provinsi Jawa Timur, Bapak Yusarno, dan juga Bapak Rizky, Bapak Kasubag BPP Provinsi Jawa Timur, dan juga kepada seluruh panitia penyelenggara kegiatan ini, dan juga kepada Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Terima kasih atas waktunya yang untuk bisa hadir dalam pertemuan rutin di PMO. Semoga nanti bisa memberikan kebermanfaatan untuk kita semuanya dan juga untuk peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Jawa Timur. Amin. Bapak Ibu, pada kesempatan pada hari ini, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Ya, sudah kelihatan? Tinggal di Oke, Bapak Ibu, saya di sini akan menyampaikan sebagai Pokja 03 dan sekaligus nanti juga akan lebih banyak nanti juga kupas terkait dengan PD 4 atau rapor pendidikan dan PPD. Di sini seperti dulu sudah pernah disampaikan bahwa di BPPMB itu ada beberapa Pokja, ada 4 Pokja dan 1 kelompok umum. Salah satunya adalah Pokja 3. Pokja 3 ini adalah kelompok kerja data, perencanaan dan penjaminan mutu pendidikan. Ini mengkoordinir 3 PDM, yaitu PDM 3 transportasi digital, PD 4 terkait dengan rapor pendidikan dan PPD yang nanti agak porsinya agak banyak nanti untuk mengupas tuntas terkait dengan rapor pendidikan yang tahun 2023 ya. Dan juga PDM 06 yaitu terkait dengan asesmen nasional Bapak Ibu. Jadi nanti pada pertemuan kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan programnya PDM 06 yaitu terkait dengan asesmen nasional, programnya PDM 03 terkait dengan transformasi digital, dan juga nanti programnya PDM 04 ya terkait dengan pendidikan dan PPD, dan bagaimana strategi percepatan akses dan pemanfaatan khususnya rapor pendidikan dan PPD di tahun 2023. Terkait yang PDM 06 yaitu asesmen nasional Bapak Ibu, ini PDM ini bertanggung jawab terkait dengan mengelola terkait dengan AN nih, asesmen nasional dan Sulinjar. Ini tentunya berkoordinasi dengan tanggung jawab yang AN yang ada di daerah, yang nanti juga akan memantau terkait dengan tim pemantau terkait dengan dashboard AN dan Sulinjar, melakukan pendampingan terkait dengan MIRS konsepsi AN, asesmen nasional dan Sulinjar, juga melakukan pemantauan dan verifikasi validasi data Sarpas dan calon peserta AN dan Sulinjar, juga melakukan advokasi kepada pemerintah daerah terkait dengan pelaksanaan AN, juga mengelola isu dan melakukan mitigasi risiko terhadap potensi kendala yang dalam pelaksanaan AN, dan peningkatan partisipasi AN dan Sulinjar di masing-masing daerah. Karena ini harapannya ada partisipasi AN yang kemarin masih banyak yang belum sampai 100%, ya harapannya sudah ada peningkatan. Oke Bapak Ibu, ini beberapa kegiatan yang dilaksanakan yang sudah dilaksanakan oleh PDM 06 ya. Jadi mulai dari verba data uji kesetaraan, jadi terkait kesetaraan kemarin sudah terlaksanakan Bapak Ibu, mulai dari paket C dan juga paket A dan B ini sudah dilaksanakan, dan nanti berikutnya pada hari ini juga Bapak Ibu, nanti juga ada persiapan AN sekarang. Jadi hari ini juga akan ada kegiatan ada di kantor hari dan besok terkait persiapan pelaksanaan AN. Dan selanjutnya nanti juga akan ada sosialisasi kebijakan AN. Dan juga nanti juga ada gladi bersih kesiapan pelaksanaan AN, monitoring pelaksanaan AN, gladi bersih untuk AN angkatan 2, monitoring AN 2, gladi bersih dan seterusnya sampai pada yang terakhir ada evaluasi tindak lanjut pelaksanaan AN. Jadi kurang lebih untuk PDM 06
nanti akan melakukan kegiatan seperti ini, harapannya nanti di daerah Bapak Ibu ini bisa berkoordinasi kerjasama untuk menyukseskan, terutama untuk pelaksanaan AN dan Sulinjar. Bapak Ibu untuk diketahui bahwa untuk Sulinjar khususnya PAUD, nah ini PAUD tahun ini akan dilakukan Sulinjar. Kalau kemarin itu masih piloting gitu ya. Tahun ini insya Allah nanti akan sudah dilaksanakan Sulinjar untuk PAUD di bulan September sampai Oktober. Jadi sehingga tahun depan untuk PAUD sudah punya rapot pendidikan sendiri. Untuk tahun ini masih belum karena Sulinjarnya masih direncanakan di bulan September sampai Oktober. Itu untuk PAUD. Oke, berikutnya adalah PDM 03. Ini terkait dengan transformasi digital ya. Jadi nanti dari PDM 03 nanti akan melakukan sosialisasi advokasi terkait dengan platform SDS, sumber daya sekolah, kepada Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan di daerah. Dan juga melakukan pendampingan terkait dengan percepatan dana BOSP dan ARKAS. Dan juga melakukan pelatihan bimbingan TOT penggunaan pemanfaatan platform pada Dinas Pendidikan dan ARKAS. Ini siapa? Terus melakukan koordinasi dengan UPT, guru penggerak dan vokasi dalam rangka peningkatan adopsi platform ARKAS dan SIPLAH. Nah ini Bapak Ibu, nanti hari ini juga dari tim PDM 3 juga akan melaksanakan ini, koordinasi ini ya. Bisa dibantu Terus fasilitasi konsultasi kepada Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan dalam pemanfaatan platform SDS. Memfasilitasi pemanfaatan Chromebook untuk pembelajaran pada sekolah penerima bantuan TIK. Ini meningkatkan aktivasi akun belajar di daerah masing-masing sesuai target. Jadi nanti salah satunya seperti itu, memfasilitasi pemanfaatan Google Workspace for Education di 50% satuan pendidikan di wilayahnya masing-masing. Dan juga melakukan manajemen risiko dan isu. Jadi ini program besar seluruhan yang akan dilakukan oleh PDM 3. Oh, ya. Berikutnya adalah ini kegiatan-kegiatan sudah dilaksanakan yang belum juga, bahwa di PDM 03 ini ada 2 hal yang sudah dilakukan Bapak Ibu, yaitu pendampingan ke Pemda dan Kokapten. Bapak Ibu sekali lagi kita sudah punya Kokapten, harapannya Kokapten ini bisa membantu kita semuanya, terutama untuk akun belajar. Karena akun belajar, Bapak Ibu, ini juga salah satu kunci untuk bisa memanfaatkan platform-platform yang ada di yang sudah disediakan oleh pemerintah dari kementerian. Jadi makanya harapannya kunci ini harusnya sudah dipegang dan sudah diaktifasi oleh semua warga sekolah ya. Harapannya ini sehingga bisa memanfaatkan platform-platform yang mendukung untuk mereka belajar ini. Oke, terus selain itu juga untuk hal itu maka perlu dilakukan penguatan yang telah dilakukan kemarin ya terkait dengan Kokapten, sehingga harapannya Bapak Ibu bagi yang belum kenal, bagi yang belum memberdayakan, mohon manfaatkan, berdayakan Kapten Kokapten yang telah disediakan ya, sudah disediakan oleh tim pusat, karena ini Kapten ini memang sudah melalui pembekalan dan seterusnya yang ditunjuk langsung oleh Pusdatin Bapak Ibu, dan ini disediakan untuk membantu kita, membantu daerah. Oleh sebab itu kenalilah, manfaatkan, berdayakan mereka. Jangan sampai kalau kegiatan-kegiatan terkait dengan Merdeka Belajar, harapannya ini bisa dimanfaatkan benar. Insya Allah mereka juga siap ready, membuka diri dan siap untuk membantu di daerah masing-masing sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Karena Kokapten ini sudah ditunjuk wilayahnya masing-masing. Oke, berikutnya juga nanti akan ini berkoordinasi dengan UPT GTK vokasi terkait dengan adopsi platform ARKAS dan SIPLAH. Ini insya Allah hari ini sampai besok kita akan tim PDM 3 ini akan melakukan proses koordinasi, dan juga selanjutnya juga ada pendampingan Chromebook. Nah, jadi harapannya Chromebook yang telah dibantukan kepada sekolah-sekolah ini benar-benar dimanfaatkan tidak hanya untuk AN, tapi bagaimana bisa memanfaatkan untuk pembelajaran. Nah ini juga marilah kita dampingi bersama-sama, tidak hanya oleh kami, oleh tim OPT, juga oleh Bapak Ibu semua di daerah. Nanti harapannya ini bisa dimanfaatkan betul. Juga untuk hal itu juga perlu ada pendampingan, pemutakhiran data dapodik, persiapan sinkronisasi BOS, sekolah menggerak tahun 2004 dan seterusnya. Ada juga pemanfaatan Google Workspace dan akun belajar.
Juga ada pendampingan kepada Pemda dan satuan pendidikan terkait dengan pemanfaatan penggunaan aplikasi Siplah. Jadi ini hal-hal ini kita dampingi, kita upayakan kepada Bapak Ibu, kita dorong supaya benar-benar bisa dimanfaatkan dengan maksimal apa-apa yang telah disediakan oleh pemerintah, oleh kementerian. Terkait juga sosialisasi SDS, pemanfaatannya, dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi nanti PDM 3 ini Bapak Ibu nanti yang berkoordinir, yang fokus terhadap ini pemanfaatan transformasi digital, terutama platform-platform yang ada yang telah disediakan oleh kementerian. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk di PDM 4. Ini terkait dengan rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data, Bapak Ibu. Nah, ini yang terpenting ini, Bapak Ibu. Jadi kami berharap Bapak Ibu semua, kita semua, termasuk Bapak Ibu semuanya, termasuk sekolah-sekolah pendidikan kita semuanya, ini memahami ini. Jadi memahami pentingnya rapor pendidikan, ya, baik untuk Pemda maupun kepada satuan pendidikan. Jadi harapan besar kepada seluruh sekolah satuan pendidikan dan juga Pemda ini benar-benar paham betul, benar-benar merasakan begitu pentingnya kehadiran dari rapor pendidikan dan juga perencanaan berbasis data PBD. Kalau sudah timbul, kalau sudah punya sudah merasa kebermanfaatannya Bapak Ibu, ini harapannya secara jelas ini bahwa rapor pendidikan benar-benar digunakan. Jadi kalau kita rapor pendidikan sekarang sudah masuk tahun kedua Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat tahun pertama kemarin rata-rata masih 50% yang memanfaatkan, baik satuan pendidikan apalagi yang masih baru di sekolah, juga Pemda ini masih belum maksimal untuk memanfaatkannya. Oleh sebab itu, yang tahun ini sudah banyak perubahan-perubahan. Jadi perubahan-perubahan dari rapor pendidikan yang sebelumnya tahun awal dan juga rapor pendidikan untuk tahun 2023. Ini sudah banyak penyesuaian, sudah disederhanakan, juga sudah dimudahkan untuk bisa memanfaatkan secara maksimal, untuk bisa memahami apa yang ada, sajian-sajian yang ada di rapor pendidikan. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu, nanti kita harapnya bisa bekerja sama, Pemda, kami, UPT, ini bagaimana bisa mendorong kepada satuan pendidikan, juga Pemda, bisa memahami pentingnya. Kalau sudah penting, harapannya ini tentunya secara sadar bisa memanfaatkan secara maksimal. Karena kunci dari peningkatan mutu sebenarnya ada di rapor pendidikan ini. Kunci dari kita bisa meningkatkan mutu pendidikan baik di sekolah maupun di daerah, kita harus tahu kondisi real kita. Sementara ini kondisi real kita yang kita ketahui. Halo, Sampun. Tutup nih. Nanti tutupkan sekalian. Monggo, masih bocor ini. Oh, Dari sumbernya. Bisa dimatikan? Sudah. Oke, lanjut. Jadi kunci dari peningkatan mutu pendidikan baik di satuan pendidikan maupun di pemerintah daerah ini adalah saat ini sementara yang bisa dipercaya, yang bisa diyakini bahwa kita bisa melihat kondisi real yang ada di kita adalah rapor pendidikan. Jadi rapor pendidikan harapan kita tahu betul kondisi profil baik di satuan pendidikan maupun pemerintah daerah, sehingga nanti tahu apa yang akan diperbaiki, mana yang akan diperbaiki, mana yang akan ditingkatkan, mana yang harus diperbaiki. Jadi harapannya kalau sudah memahaminya, sudah tahu betul pentingnya, maka mau dengan secara sukarela dan juga kesadaran tinggi ini bisa memanfaatkan rapor pendidikan secara maksimal, Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu, ini adalah target nasional kita, bahwa di kita rapor pendidikan baik oleh pemerintah kabupaten, kota maupun provinsi, harapannya bisa dimanfaatkan 100%. Ini target nasional, Ibu. Bahkan untuk satuan pendidikan 100%. Khusus untuk sedangkan untuk PAUD ini harapannya bisa 100%. Jadi
PAUD itu sudah selesai. Kalau 100 untuk dasmen sekolah harus masuk 100% bisa memanfaatkan pendidikan. Tidak hanya sekedar membuka saja Bapak Ibu, tidak hanya sekedar mengakses saja. Maka harapannya bisa mengelola, memanfaatkan seluruh satuan pendidikan, harusnya 100% bisa melakukan proses perencanaan berbasis data. Dan nanti harapannya kalau sudah bisa memanfaatkan, kalau sudah bisa mengetahui kondisinya, bisa melakukan proses perencanaan sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan, maka nanti dampaknya harapannya bisa ada data positif atau ada peningkatan mutu yang ada di rapor pendidikan. Karena rapor pendidikan kita sekarang mulai tahun ini sudah ada kelihatan perbandingan antara sebelumnya dan yang sekarang, sehingga ada peningkatannya itu ada. Apakah penurunan, peningkatan, itu ada informasinya, sehingga nanti setelah ini bisa dimanfaatkan baik, harapannya ada peningkatan minimal 30%, termasuk dari Pemda semuanya. Jadi semuanya juga harapannya nanti ada peningkatan mutu pendidikan di 30%. Oke, Bapak Ibu, dan kita lihat kondisi saat ini. Sekarang kondisi saat ini. Kondisi saat ini dengan rapor pendidikan yang sekarang ya kita masih memaklumi karena sekarang masih dalam proses untuk sosialisasi dan juga mendorong ya. Walaupun demikian Bapak Ibu tahun kemarin kan Bapak Ibu sudah ini kan tahun kedua jadi sudah memahaminya. Harapannya Bapak Ibu di tahun ini akan lebih segera percepatan bisa terjadi. Jadi segera melesat gitu ya. Jadi kita lihat di sini Bapak Ibu 62 ini seluruh sekolah satuan pendidikan kita. Ini adalah non SMK ya jumlah semuanya baik PAUD, SD, SMA, SD, SMP, SMA, non SMK ini ada 62.000. Kalau kita lihat dari sisi yang punya akun belajar dari 62 ini harapannya 100%. Ini masih tinggal sedikit sebenarnya ya 99,76 berarti tinggal sedikit. Yang aktivasi, nah ini sayangnya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu untuk bisa menyapai aktivasi ini manfaatkan kapten Bapak Ibu. Kita sudah sediakan. Sehingga apapun bagaimana Bapak Ibu, nanti harapan ini bisa dari kokapten ini yang dimanfaatkan oleh Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu sekali lagi, kapten kokapten itu kan beragam. Tapi yang jelas mereka sudah punya lisensi yang sudah diakui oleh Pusdatin. Sehingga Bapak Ibu, apapun background mereka, apapun mereka masih guru, apakah sudah kepala sekolah, ataukah dia masih guru SD, di jenjang SD, di SMP, SMA, SMK, ini mereka sudah punya kewenangan di sana. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, tolong bisa dimanfaatkan. Karena informasi yang berkembang, Bapak Ibu, mereka siap untuk membantu. Sayangnya, nah ini sayangnya, tidak semua kabupaten kota memanfaatkan. Sehingga nanti mereka kemarin sudah kita dorong, Bapak Ibu, untuk bisa proaktif ke dinas. Kami mohon kepada dinas pendidikan juga proaktif ke mereka. Nah itu dari Bapak Ibu ya. Jadi saling proaktif. Yang sini juga proaktif, nanti khawatirnya di dinas juga tidak mengabaikan. Harapannya kita sudah dorong dan mereka sudah siap untuk membantu. Tolong dinas pendidikan juga mempedulikan mereka untuk bisa membantu. Ini salah satunya adalah aktivasi akun belajar. Jadi untuk akun belajar sudah ada tim yang sudah disiapkan. Ini belajar masih 50% Bapak Ibu ya. 63 sudah loginnya, kita lihat sini. Eksplorasinya. Oke, siap. Ini Bapak Ibu, saya sambil berjalan karena saya harus berangkat ke Malang juga. Ini untuk login, ini 29% Bapak Ibu dari yang sudah mempunyai. Kita lihat di sini ada yang sudah unduh. Unduh sudah cukup banyak. Oh, masih jauh ya, masih 27%. Eksplorasi apalagi masih 1%. Nah, ini tugas kita Bapak Ibu. Oke, di bawah ini juga ada data-data untuk siapa saja sekolah yang belum dan statusnya seperti apa, nanti akan saya berikan juga Bapak Ibu, nanti bisa dicek. Sekali lagi silakan kita bisa bekerja sama dengan tim kapten kokapten dan juga Bapak Ibu juga kita kemarin sudah membentuk tim di kabupaten kota yang nanti harapannya bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu, bisa dimaksimalkan oleh Bapak Ibu semuanya.
Oke, Bapak Ibu, ini adalah per jenjang ya, hampir sama. Jadi rata-rata ketika masuk di Logi sudah lumayan, Unduh juga sudah lumayan, hanya masuk di eksplorasi, jadi masih belum dimanfaatkan. Bapak Ibu, perbedaannya yang sekarang dan tahun kemarin, kalau kemarin masih ada Unduh dan rekomendasi. Sekarang untuk Unduh itu sudah sekali saja, itu sudah semuanya termasuk rekomendasi. Berikutnya Bapak Ibu, nah ini strateginya Bapak Ibu, kemarin kami bersama-sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten untuk membentuk tim helpdesk khususnya terkait dengan pengelolaan rapot pendidikan ya dan BPD. Kami berharap juga mereka juga memberdayakan kapten-kapten yang ada. Terus selanjutnya adalah ini, Bapak Ibu, kita juga punya tenaga yang bisa dimanfaatkan, yaitu namanya adalah pengawas ya, yang langsung berhadapan dengan sekolah binaan. Oleh sebab itu nanti Bapak Ibu kami berharap bisa mempercayakan pengawas atau kita namakan sebagai supervisor penggerak Bapak Ibu ya. Dan nanti juga bisa mengoptimalkan melalui aplikasi Superman. Ini di sini ya. Kita masing-masing, dan nanti kalau ada demonet dari Dinas Pendidikan di perjalanan kita sudah siap dengan dokumen-dokumen dan kegiatan-kegiatan. Oke, Bapak Ibu, sepertinya nge-freeze juga ini Pak Wahyu karena posisinya juga mobile untuk sementara. Pak Wahyu Iya, nge-freeze. terpental. Sementara share screen-nya saya stop dulu. Waduh, nyantol. Oke, bisa. Oke, posisinya mobile juga. Kita lanjut dulu ya, Bapak Ibu. Nanti kalau Pak Wahyu gabung lagi bisa dilanjutkan. Untuk informasi yang kedua terkait implementasi kurikulum Merdeka, ini semoga nggak mobile ini yang memaparkan, jadi nggak terpental-pental lagi. Mas Aan? Iya, siap, Mbak Nana. Oke, siap. Nggak mobile ya, Pak Aan ya? Di kantor kok, Pak. Oke, siap. Walaupun juga ada penugasan sih. Ya, baik. Monggo Pak Aan untuk IKM-nya. Oh, oke. Langsung ya, saya izin share screen dulu ya, Mbak Nana ya. Monggo, monggo. Sudah tampil? Sudah, tinggal di slideshow saja. Sudah ya? Sudah, oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala BPPMD Provinsi Jawa Timur, Bapak Ibu tim PMO di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Timur, juga Bapak Ibu dari BPKP yang tergabung dalam kegiatan pertemuan rutin PMO bulanan kita. Salam kenal Bapak Ibu, mungkin beberapa sudah pernah mengenal saya. Saat ini saya ditugasi oleh lembaga untuk menjadi PIC di PDM 02 untuk implementasi kurikulum Merdeka. Izin Bapak Ibu, sebelum kami lanjutkan ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa saat ini di dashboard yang sudah kami tampilkan itu memberikan informasi beberapa hal terkait dengan sekolah yang telah ditetapkan untuk melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka di tahun 2023 ini. Nah, Bapak Ibu, penetapan satuan pendidikan yang melaksanakan IKM tahun 2023 ini berdasarkan dari SK Kepala BSKP Kemdikbud nomor 22-H-KR-2023 tanggal 22 Mei tahun 2023 tentang satuan pendidikan pelaksana implementasi kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2023-2024.
kalau Bapak Ibu sudah mengunduh SK tersebut, itu ada 5.275 halaman dengan 5 lampiran, sehingga saya yakin Bapak Ibu semua pasti akan kesulitan untuk mencari. Sebentar, ada feedback Ya, gitu kan. ada feedback ya. Mungkin teman-teman yang di rumah Feedback. bisa dimatikan. Ya, terima kasih. Jadi saya pasti yakinkan Bapak Ibu kesulitan mencari sekolah Masih feedback, Pak. Bisa di ini dulu. yang di tempatnya saya Imron. Ya, Oke. jadi sudah nggak feedback ya Mbak Nana ya? Masih. masih feedback. Masih menyuing. Ya, dimatikan suaranya Mbak Kanisa. Nguing-nguing. Iya Pak, nguing-nguing. Ya, maaf ya Bapak Ibu ya, karena kita satu ruangan sama-sama menggunakan Zoom sehingga Nah, suaranya masih bisa tabrakan. menit. Mungkin Pak An bisa pakai headset atau teman-teman yang lagi di ruangan bisa pakai headset ya. Feedbacknya nemen. Nguing-nguing kalau kata Pak. Nah, ini saya gunakan headset, gimana? Sudah dengar? Ada Ya. nguing enggak? Oke, nguing-nguingnya udah diem. Oke. Sudah diam ya nguingnya. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Mohon maaf karena saya nggak mobile, sinyalnya bagus, cuman nguing-nguingnya yang mengganggu. Iya, kembali lagi Bapak Ibu. Pasti ketika kita melihat SK itu nggak bisa diunduh per sekolah ya, nggak bisa di-copy karena kondisi file PDF-nya terproteksi. Sehingga kami berupaya untuk membantu Bapak Ibu yang ada di Dinas Pendidikan maupun di Satuan Pendidikan agar bisa melihat status sekolahnya menggunakan dashboard IKM tahun 2023. Sehingga dalam pencarian sekolah jauh lebih mudah, jauh lebih bisa melihat seluruh jenjang maupun di tingkat kabupaten kota, bisa dipilih macam-macam. Nanti kita akan simulasikan bersama terkait dashboard ini Bapak Ibu. Nah, saat ini kondisi yang ada di dashboard kami sesuai dengan SK Kepala BSKP nomor 22, itu tercatat Jawa Timur ada 48.040 sekolah. Kalau dilihat dari jumlah jenjangnya, SD ada 17.705, TK ada 14.228, kelompok bermain atau KB itu 5.405, SMP ada 4.269, SMK ada 1.926, SPS ini yang terkait dengan PAUD itu ada 1.500, SMA ada 1.300 dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, kalau dijumlahkan jenjang PAUD itu ternyata melebihi semua jenjang yang ada di Provinsi Jawa Timur ini. PAUD itu bisa TK, KB, SPS. Jumlahnya bisa di atas 20.000. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita semua, terutama bagaimana kita bisa mengenalkan IKM itu untuk jenjang PAUD ini Bapak Ibu. Nah, nanti teman-teman di Dinas Pendidikan khususnya bidang PAUD dan PNF ini bisa coba bagaimana membuat strategi agar bisa menjangkau pelaksanaan implementasi pada jenjang PAUD ini. Nah, ternyata setelah kami cek Bapak Ibu, di IKM Mandiri itu ada beberapa permasalahan. Ada kendala dan yang pertama data sekolah tidak ditemukan dalam SK. Ya, yang kedua ada kesalahan pilihan kategori atau perubahan data. Yang ketiga, kemungkinan ada kendala terkait bagaimana cara melaksanakan IKM, bagaimana cara menjalankan IKM bagi sekolah-sekolah yang baru mendaftar di tahun 2023 ini menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, ketika Bapak Ibu menghadapi kendala itu, kami sediakan Bapak Ibu berupa kolom lapor di dashboard yang kami siapkan. Jadi ada lapor, silakan Bapak Ibu lapor, klik lapor ini nanti akan diarahkan pada form kendala, diisi kendalanya, ini nanti akan kami tampung menjadi bahan untuk kami bisa ajukan perbaikan terkait dengan pola atau mekanisme yang sudah ditetapkan. Jadi kami berharap Bapak Ibu bisa arahkan
satuan pendidikan untuk ngecek dashboard ini, supaya kendala-kendala yang dihadapi bisa kami tampung, kami terima, dan memang tidak bisa kami jawab secara langsung ya Bapak Ibu ya, tetapi ini kami tampung sebagai bahan kebijakan untuk pengambilan kebijakan ke depannya. Ini Bapak Ibu, kemudian berikutnya kami juga kenalkan terkait 6 dukungan yang sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, ini kalau kita melihat komunitas belajar itu adalah menjadi strategi utamanya. Jadi ada di tengah-tengahnya ini Bapak Ibu. Kalau kami lihat saat ini memang belum begitu kelihatan apa aktivitas komunitas belajar yang ada. Nah, Bapak Ibu, lewat kegiatan ini kami jelaskan bahwa komunitas belajar itu di dalam IKM, komunitas belajar dapat melakukan aktivitas mendiskusikan dan menyelesaikan berbagai masalah pembelajaran, berbagi praktek baik, serta mengkonfirmasi pemahaman terkait IKM tersebut. Kemudian yang kedua, komunitas belajar itu bersifat inklusif. Bisa guru atau kepala sekolah dimanapun itu bisa bergabung di dalam komunitas belajar. Nah, nanti kami juga akan sampaikan terkait dengan hal-hal yang akan dibahas. Nah, kalau di daerah masing-masing itu sudah ada, jadi tidak perlu lagi membentuk komunitas belajar yang baru, dan sangat dianjurkan untuk melakukan aktivasi atau menghidupkan komunitas-komunitas yang sudah ada. Kecuali memang kalau di dalam lingkungan itu belum ada, Bapak Ibu bisa membentuk komunitas yang baru. Nah, komunitas belajar itu ada 3 ya. Ada komunitas belajar dalam satuan pendidikan, komunitas belajar antar satuan pendidikan, dan komunitas belajar daring. Ini Bapak Ibu terkait dengan komunitas belajar. Nah, kami sampaikan bahwa yang dilakukan di dalam komunitas belajar yang pertama itu belajar bersama-sama melalui platform Merdeka Mengajar dan panduan kurikulum yang telah dikeluarkan oleh BSKAP atau melalui webinar dan mendiskusikan serta menginformasikan pemahaman yang didapat oleh setiap anggota komunitas. Yang kedua, berkarya. Ini melakukan loka karya, bisa bentuknya in-house training yang dilakukan di dalam komunitas itu. Seperti memodifikasi modul ajar, modul project, strategi pembelajaran terdiferensiasi, asesmen, dan lain-lain. Kegiatan ini bisa menggunakan tutorial yang ada di PMM. Selain itu, melalui komunitas belajar juga diarahkan supaya menjadi praktek baik ya, berbagi praktek baik dan mencari solusi bersama terkait dengan pembelajaran. Narasumbernya bisa berasal dari sekolah penggerak atau dari SMKPK atau sekolah IKM mandiri yang sudah memiliki praktek baik. Ini Bapak Ibu terkait hal-hal yang bisa dilakukan di dalam komunitas belajar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, arah dari dukungan untuk komunitas belajar itu sumbernya dari platform Merdeka Mengajar, di mana di dalamnya ada pelatihan mandiri, ada video inspirasi, dan ada komunitas belajar yang di PMM. Kemudian ada aktivitas mengajar berupa perangkat ajar yang telah disediakan lebih dari 3.500 referensi. Kemudian asesmen murid juga disiapkan di sana. Di samping belajar mengajar, guru juga bisa berbagi karya. Ini dalam bentuk berkarya, mengunggah bukti karya. Dengan mengunggah bukti karya, setelah Bapak Ibu bisa mendorong sekolah-sekolah nanti melakukan bukti karya, ini akan bisa menjadi praktek baik, dan pengunggah bukti karya itu bisa dikurasi menjadi narasumber berbagi praktek baik. Ini terkait dengan PMM. Nah, materi pelaksanaan kurikulum Merdeka sendiri ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama yang harus dipahami oleh setiap guru atau setiap sekolah yang melaksanakan IKM ini, yaitu konsep kurikulum Merdeka itu sendiri. Jadi topik menempatkan kepentingan murid sebagai rujukan pengembangan kurikulum ini yang harus diketahui oleh setiap sekolah yang melaksanakan IKM. Terus topik yang kedua terkait dengan pendidikan yang memerdekakan murid. Nah, yang kedua terkait dengan pembelajaran intrakurikuler. Ini yang harus dipelajari di dalam komunitas nanti, yaitu bagaimana menyusun perencanaan pembelajaran.
bagaimana penyesuaian pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik murid. Dan yang ketiga terkait asesmen pembelajaran dan raport. Yang terakhir, yang ketiga, untuk melaksanakan kurikulum merdeka perlu memahami pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Nah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan P5, asesmen P5 sampai raportnya nanti itu bisa dipelajari bersama-sama dalam komunitas belajar tersebut. Nah, semua sudah disiapkan dan disediakan di dalam platform Merdeka Mengajar ya. Jadi yang wajib bagi guru-guru pahami dan harus diselesaikan yaitu mengikuti pelatihan mandiri terkait konsep kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka, merdeka belajar, itu seperti apa? Ini harus dipelajari terlebih dahulu. Yang kedua, baru masuk ke pembelajaran intrakurikuler. Jadi mulai perencanaan pembelajaran, penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan, dan assessment. Itu semua sudah disajikan secara lengkap dan gamblang dalam platform Merdeka Mengajar. Jadi kalau dulu di awal pelaksanaan kurikulum, platform Merdeka Mengajar hanya mengadopsi beberapa topik saja. Untuk saat ini sudah lebih dari 40 topik, semua sudah masuk di dalam modul ajar di pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Nah, yang ketiga terkait dengan pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ini juga semua sudah disiapkan, Bapak Ibu tinggal baca, tinggal pelajari, dan Bapak Ibu siapkan juga nanti bagaimana bisa mendorong guru-guru untuk menyiapkan aksi nyata sesuai dengan apa yang diminta di dalam modul pelatihan ini. Nah, Bapak Ibu, ada hal yang perlu dipahami bersama bahwa pemerintah sudah menyediakan peraturan, dasar hukum, dan panduan di dalam pelaksanaan IKM. Semua bisa dilihat dalam kumpulan ini. Ini sumbernya dari PMM. Nah, setiap sekolah, kalau di dalam sekolah itu ada komunitas belajar, bisa sama-sama mempelajari panduan tentang pembelajaran asesmen, panduan tentang pengembangan proyek, dan seterusnya. Ini semua sudah disiapkan oleh pemerintah, tinggal niat dari masing-masing satuan pendidikan untuk mengeksplorasi lebih dalam sehingga dapat memiliki pemahaman yang utuh. Nah, ini yang menjadi problem kita bersama Bapak Ibu ketika kemarin kami juga mengikuti kegiatan di tingkat direktorat bahwa banyak sekali bahasanya miskonsepsi ya, jadi bisa miskonsepsi atau mispersepsi terkait dengan pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka, terutama di dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada yang melihat proyek itu sebagai ajang untuk menunjukkan hasil bentuk karya-karya atau gelar karya atau juga besar-besaran pameran dari hasil produk P5. Nah, itu sebenarnya nanti bisa dikembalikan lagi bagaimana panduan yang sesungguhnya terkait dengan petunjuk pelaksanaan P5 ini. Nah, semua itu ada di dalam dokumen-dokumen yang sudah disiapkan. Sehingga dengan memahami dokumen ini terlebih dahulu, tidak ada kesalahan di dalam mengimplementasikan. Ini harapannya Bapak Ibu. Kami lanjutkan kembali. Nah, Bapak Ibu, komunitas belajar ini kan sangat banyak dan sangat luas. Kami juga akan berupaya untuk bisa memonitor kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan oleh komunitas belajar. Nah, kami di BPPMP Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan fasilitas Google Form dan dashboard dalam melaksanakan monitoring aktivitas komunitas belajar, Bapak Ibu. Jadi ada 4 langkah yang mungkin bisa diketahui bersama. Langkah pertama, komunitas belajar di dalam sekolah atau antar sekolah atau yang daring itu melaksanakan kegiatan IKM sesuai jadwal dan rencana. Ketika komunitas belajar ini membuat rencana dan jadwal, mereka melaksanakan. Yang kedua, ini mendokumentasikan setiap kegiatan dalam komunitas belajar itu. Bisa berupa dokumen, bisa berupa foto-foto kegiatan. Setelah mendokumentasikan, mengunggah kegiatan itu di Google Form yang telah kami siapkan.
Nah, itu bisa mengunggah rangkaian kegiatan, hasil kegiatan, maupun foto-foto, nanti silakan diunggah di dalam formulir yang telah kami sediakan ini. Nah, Bapak Ibu, untuk mendapatkan link formulir ini, nanti kami akan demokan sedikit ya, terkait dengan link ini. Kemudian setelah diunggah, Bapak Ibu nanti dari Dinas Pendidikan bisa memantau kegiatan-kegiatan komunitas belajar di wilayah masing-masing atau melihat di kabupaten yang lain, karena dashboard ini bersifat umum untuk satu Jawa Timur. Jadi Bapak Ibu nanti kami akan siapkan dashboardnya, tetapi sebelum dashboard ini bisa tampil, kami berharap Bapak Ibu bisa menyebarluaskan formulir ini untuk di-share kepada sekolah-sekolah pelaksana IKM, apakah mereka telah memiliki komunitas belajar di dalam sekolahnya atau belum. Ini ya, ini memang jadi titik utama, fokus utama di dalam pelaksanaan IKM, yaitu sekolah-sekolah mengembangkan komunitas belajar sehingga terjadi kolaborasi di dalam menerapkan pembelajaran di implementasi kurikulum Merdeka ini. Ini Bapak Ibu terkait dengan monitoring dashboard untuk komunitas belajar. Nah, berikutnya lagi kami sampaikan Bapak Ibu agenda kegiatan IKM di PDM 02 3 bulan ke depan. Yang pertama, advokasi dan pendampingan IKM dari PDM 2 pusat yang rencananya untuk region Jatim itu dilaksanakan di Bali. Nanti kita tunggu surat undangan dari Direktorat SMP ya Bapak Ibu ya, karena sudah ada jadwal dan kami juga sudah melihat rencana-rencana yang akan dilaksanakan pusat untuk setiap UPT maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Dan bulan Juli ini Direktorat SMP akan melaksanakan kegiatan advokasi dan pendampingan bagi UPT dan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Untuk bulan Agustus, kami merencanakan pendampingan terkait miskonsepsi IKM, optimalisasi pemanfaatan PMM, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila kepada Pemda dalam hal ini Dinas Pendidikan dan ke komunitas belajar. Jadi kami masih akan melaksanakan ini di bulan Agustus Bapak Ibu untuk pendampingan ke komunitas belajarnya. Ditunggu saja ya, sabar. Yang berikutnya pada bulan September itu ada 2 kegiatan, yaitu pendampingan optimalisasi peran komunitas belajar intrasekolah dan rakor bersama Pemda dan mitra pembangunan terkait IKM dan optimalisasi PMM. Ini agenda kegiatan kita di PDM 02. Kemudian untuk kendala-kendala yang dihadapi di seputar IKM, Kemendikbudristek telah memiliki sejumlah program ya dan membuat layanan bantuan atau helpdesk ini di WA. Jadi Bapak Ibu bisa informasikan nomor WA ini kepada seluruh satuan pendidikan supaya ketika mengalami kendala baik itu di IKM, program sekolah penggerak maupun perencanaan berbasis data, memanfaatkan layanan helpdesk atau pusat bantuan ini di nomor WA 081 281 435 091. Nanti akan ada jawaban dari tim yang sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, namun untuk helpdesk ini ada waktu operasionalnya Bapak Ibu, bahwa ini hanya beroperasi pada saat jam kerja saja. Jadi tidak bisa sewaktu-waktu tengah malam mengirimkan permintaan langsung dijawab, tidak. Akan dijawab secara langsung pada jam kerja, yaitu Senin sampai dengan Kamis, jam 8 sampai jam 15.30, dan hari Jumatnya jam 8 sampai jam 15.30, sama sebenarnya ini. Nah, Sabtu, Minggu, dan hari libur itu tidak beroperasi. Tetapi apabila pada hari itu belum ada respon dari tim yang ada, maka pengguna diharap memulai ulang chat pada hari berikutnya. Jadi ini Bapak Ibu terkait dengan helpdesk. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ada sedikit pantun Bapak Ibu, mungkin bisa menguatkan kita bersama. Makan siang pakai ikan nila, disandingkan dengan sambal mangga. Mari membangun pelajar Pancasila dengan melaksanakan kurikulum Merdeka. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aan atas paparannya terkait implementasi kurikulum Merdeka.
Untuk selanjutnya Bapak Ibu kami ingatkan kembali Bapak Ibu sebelum kita masuk ke sesi diskusi dan sebelum masuk ke breakout room, mohon perkenan untuk diisi terlebih dahulu nggih daftar yang tautannya sudah kami sampaikan melalui kolom chat dan juga di kolom chat ada titipan undangan untuk Bapak Ibu nggih untuk kegiatan dari PDM berapa ini? PDM 3 kalau nggak salah terkait optimalisasi pemanfaatan Chromebook bisa diunduh oleh Bapak Ibu. Oke, demikian tadi Bapak Ibu dua informasi yang telah kami sampaikan kepada Bapak Ibu mengenai raport pendidikan, perencanaan berbasis data, juga implementasi kurikulum Merdeka, walaupun tadi yang Pak Wahyunya terputus ya sesinya. Kami buka sesi diskusi dan tanya jawab sebelum kita masuk ke breakout room. Monggo bisa raise hand apabila ada yang ingin didiskusikan di sini. Sepi? Kalau sepi nggak apa-apa juga sih, kita bisa langsung diskusi ke breakout room. Tapi monggo, kami buka sesi di main room terlebih dahulu. Oke, yes. Hai kakak cantik, Bu Fitria, silakan. Terima kasih Bu Nana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu, wabarakatuh. satu aja. Oke. Mungkin kalau ada PMO selanjutnya tidak di hari Senin ya Bu. Ya Allah, kalau hari Senin tuh kayak PR-nya banyak gitu. Ya Allah. Sabrek gitu loh Pak. Apalagi ada rakor DPRD, ada rakor Pemda gitu. Kasihan. Oke, baiklah. Oke, baik. Terima kasih masukannya, Bapak Ibu. Iya, tadi saya lupa ya. Biasanya kan ada yang WA saya, Mbak. Biasanya kemisan. Iya, memang biasanya hari Kamis, ya, Bapak Ibu. Cuman semata-mata karena kita semua lah, tidak hanya BBPMP ya, BBPMP, BBGP, teman-teman dinas juga Capdin, kan sibuk ya menghadiri undangan dari BBPMP dan BBGP gitu. Jadi ketemu slow-nya adalah hari Senin. Oleh karena itu, kita efektif efisienkan nggih. Untuk pertemuan hari ini, kami yakin kalau Senin itu ya we all love Monday gitu ya. Banyak sekali agenda kita di hari Senin. Makanya kami terima kasih Bapak Ibu Dinas Capdin di sela hektiknya hari Senin masih menyempatkan diri untuk bergabung. Thank you Bu Fitri atas masukannya. Insya Allah ini bulan apa sih, Juni ya? Yang Julinya kembali ke kemisan ya kita ya. PMO kamisan. Oke, yang lain mungkin? Yang lain? Sepi? Pas ya? Saya hitung sampai 10. Pas, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau untuk materi, Bapak Ibu bisa unduh secara mandiri, nggih. Bisa unduh secara mandiri di tautan yang sudah dibagi. Nah, kalau memang sudah, Bapak Ibu semuanya ada gadget ya, ada handphone masing-masing. Sebelum kita masuk ke breakout room, saya mohon bantuan kepada Bapak Ibu ya untuk mengetahui tingkat kepuasan Bapak Ibu terhadap pelayanan yang kami berikan. Mohon perkenan Bapak Ibu handphonenya diaktifkan QR scanner-nya ya. Bisa di-scan apa yang tertera di layar ini. Ini adalah survei kepuasan masyarakat. Kami berikan waktu beberapa menit kepada Bapak Ibu. Mohon bantuannya, mohon kerjasamanya, supaya survei ini dapat diisi terlebih dahulu. Sejenak. Mungkin hanya butuh waktu 1-2 menit saja. Ini yang versi scanner, lalu mohon bantuan yang versi link, sehingga dibantu dibagikan di kolom chatnya dong. Sebelum kita masuk ke breakout room. 1-2 menit saja Bapak Ibu, mohon dapat mengisi dan juga nanti bantuan rekan-rekan dari tim wali wilayah BBPMP ya, sebagaimana file yang sudah kami bagikan di grup WA. Mohon bantuan untuk diingatkan lagi dan dipandu lagi Bapak Ibu, dipastikan bahwa Bapak Ibu masuk ke dalam breakout room sudah mengisi kepuasan masyarakat ini begitu.
Surveinya kalau Iya kah? Sebentar. Saya buka, G. Bapak Ibu, versi link. sebelum kita masuk, Sudah kalau ada yang berakhir untuk survei. untuk surveinya saya cek dulu ya. Ini kadang-kadang tanggalnya memang harus disetting ulang. Bapak Ibu nggak ada yang mau ditanyakan nih? Kita masuk breakout room dulu saja, nggih, Bapak Ibu. Kalau memang tidak ada yang ingin didiskusikan, nanti mohon perkenan Bapak Ibu bisa berdiskusi secara lebih terfokus dan lebih aktif di masing-masing breakout room. Untuk SKM nanti bisa kami titipkan kepada Bapak Ibu dari BPPMP Provinsi Jawa Timur. Sampai untuk di main room cukup, nggih? Ada tambahan lagi mungkin dari yang lain atau cukup? Karena ini hari Senin tadi kata Bu Fitria ya. Mbak Nana tambahan boleh Mbak Nana? Silakan. Ya, saya demokan untuk ini ya, dashboardnya aja ya, supaya teman-teman di dinas bisa memanfaatkan ini dan menginformasikan ke satuan pendidikan yang ada di wilayah masing-masing. Ya, boleh izin share screen dulu Mbak Nana. Oke, sudah tampak ya Bapak Ibu ya? Ya. Nah, ini Bapak Ibu dashboard terkait dengan IKM Jatim sesuai dengan SK yang disampaikan Kepala Beskap. Bisa Bapak Ibu lihat sesuai dengan kabupaten kotanya, dipilih saja Bapak Ibu. Kalau yang di tampilan itu ada jenjang, ada statusnya itu bisa negeri swasta, bisa nama sekolah, IKM 2022, kemudian IKM 2023. Ini sudah ada pilihan-pilihannya Bapak Ibu. Jadi tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Di bawah ini bisa dilihat grafik jenjangnya. Kemudian kalau di tingkat kabupaten kota ini yang tertinggi bisa kita lihat. Surabaya 2.900 lebih. Nah ini datanya bisa Bapak Ibu lihat. Nah yang diutamakan di sini ini Bapak Ibu. Jadi jika mengalami kendala, silakan klik lapor. Ketika nanti klik lapor, maka ini diarahkan di pengisian. Kendala, silakan nanti sekolah mengisi dan menuliskan kendalanya apa. Terus ada saran masukan. Nah, saat ini sudah ada beberapa yang mengisi, karena ini belum kita sosialisasikan. Jadi mohon kepada Bapak Ibu nanti bisa masuk ke dashboard ini ya. Saya rasa untuk teman-teman dinas sudah tahu semua dashboard ini. Ini sama dengan dashboard yang sebelumnya. Ini jadi satu Bapak Ibu. Ini yang 2023 kemarin akhir pelaksana sesuai dengan yang kita ketahui bersama sebelumnya. Nah, yang 2023 di kolom atasnya ini. Nah, untuk komunitas belajar juga ada dashboardnya di sini Bapak Ibu. Di PMM ini komunitas belajar. Nah, ini untuk formulir komunitas belajar itu ada di sini Bapak Ibu. Jadi nanti bisa kami tautkan linknya, silakan diisi komunitas belajarnya. Ya, ini Mbak Nana, mungkin dinas bisa mensosialisasikan ini sehingga ada hal-hal yang menjadi kendala di dalam IKM bisa segera dilaporkan di kami dan kami akan segera tindak lanjuti ke pusat. Itu saja yang kami sampaikan, terima kasih. Oke, baik, terima kasih tambahnya Pak Aan. Jadi dashboard tadi bisa diakses secara mandiri Bapak Ibu ya, anytime ya. Kapan saja Bapak Ibu ingin melihat updatingnya bisa langsung diakses. Oke, untuk link surveinya tidak ada kendala Bapak Ibu, sudah kami bagikan ulang melalui kolom chat. Mohon perkenan untuk bisa diluangkan waktu diisi terlebih dahulu. Sudah ada di kolom chat, jadi nanti walaupun Bapak Ibu masuk ke dalam breakout room masih bisa mengisi ya untuk hari ini. Monggo silakan kalau ada masukan-masukan silakan dituangkan melalui survei tersebut untuk evaluasi kita bersama. Kalau tidak ada lagi Bapak Ibu, kami silakan setelah ini Bapak Ibu masuk ke dalam breakout room masing-masing sesuai dengan wilayahnya, nanti akan didampingi oleh rekan-rekan dari BPPM.
dan juga rekan-rekan BBGP yang turut bergabung. Selamat berdiskusi secara lebih terfokus di masing-masing breakout room. Terima kasih yang sudah mengisi untuk SKM. Ditunggu yang belum, teman-teman BBPMP minta tolong dipandu ya, diingatkan kembali di BOR, dipastikan bahwa Bapak Ibu sudah mengisi SKM tersebut, survei kepuasan masyarakat. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu telah hadir dan bersama-sama berdiskusi di main room untuk pertemuan PMO pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam penyampaian kami. Selamat berdiskusi di breakout room, tidak live ya, diskusi di breakout room. Breakout room sudah dibuka. Matur nuwun, selamat masuk BOR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Syukur alhamdulillah kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan pertemuan PMO periodik untuk bulan Juni. Mohon maaf ini kayaknya ini mendadak. Jadi biasanya hari Kamis, tapi untuk kegiatan pertemuan ini adalah hari Senin. Mungkin karena padatnya kegiatan sehingga diajukan pada hari Senin, sedangkan untuk hari Kamis nampaknya tidak bisa karena mungkin cuti bersama ya Bapak Ibu. Mungkin sama ya. Jadi mulai tanggal 28, 29 dan 30 cuti bersama untuk hari raya Idul Adha. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ibu PMO, tim PMO dari Dikpora Kabupaten Medan. Di sini ada Bu Ika, ada Pak Ari, kemudian ada Pak Prianto dan Bapak atau Ibu yang lain ya, yang menggunakan ikon Dinas Dikpora. Kemudian untuk Bapak Ibu perwakilan PMO dari Dinas Pendidikan Kabupaten Medan nampaknya tidak bisa bergabung atau belum bisa, mungkin karena padatnya kegiatan. Kemudian yang kami hormati pula Bapak fasilitator kita yaitu Pak Budi yang nampaknya belum bisa secara suara ya, terkendala. Kemudian teman-teman wali wilayah untuk Kabupaten Ngawi dan Magetan yaitu Mbak Betty dan Mbak Nurma. Baik, untuk pertemuan kali ini mungkin ada eskalasi atau mungkin yang bisa dibahas dalam pertemuan ini, terutama untuk perwakilan dari Dikpora Kabupaten Magetan yang merupakan PSP angkatan ketiga. Ya, Ibu. Dari perwakilan Dikpora Kabupaten Magetan, kami persilahkan mungkin dari Bu Ika atau mungkin Pak Ari atau mungkin yang lainnya. Monggo, silahkan. Baik, terima kasih Pak Nur Widodo. nggih. Saya sampai lupa. Saya ini pembuka saja, nanti teknisnya akan disampaikan lebih lanjut oleh Mas Ari. Jadi terkait dengan PSP Angkatan 3 ini, kami sampai dengan saat ini progresnya tentu mengikuti schedule yang sudah ditentukan. Ya, kemarin kami baru diundang oleh BPGP di Malang untuk mendampingi fasilitator dalam menandatangani MOU-nya, kemudian dijelaskan nanti apa saja tugas fasilitator dari sekolah penggerak itu, terus sekaligus juga untuk persiapan in-house training, karena nanti di bulan Juni akan mulai in-house training ya untuk sekolah penggerak itu, sehingga nanti menindaklanjuti hal tersebut. Tentunya ini saat ini sedang berlangsung juga Zoom dengan BPGP dan teman-teman dari kepala sekolah penggerak. Nanti setelah Zoom juga kami akan tindak lanjuti untuk berkoordinasi dengan teman-teman dari sekolah penggerak, karena saat ini bulan Juli nanti akan mulai in-house training. Kami berharap nanti
semua satuan pendidikan sudah mengetahui apa yang harus dilaksanakan ketika in-house training nanti. Jadi kami mau berkoordinasi terkait hal tersebut. Juga nanti kami ingin membahas persiapan dari penyusunan RKAS teman-teman nanti untuk PBD-nya dari sekolah penggerak, karena SK bos kinerjanya juga sudah turun dan kita cek di posalurnya juga sudah dalam tahap persiapan. Jadi kami tidak ingin nanti teman-teman ada kesulitan dalam penyiapan RKAS maupun nanti dalam realisasi anggaran gitu. Jadi kami akan berkoordinasi intensif terkait untuk pelaksanaan kegiatan yang akan segera berlangsung itu. Untuk IKM kemarin juga SK kami sudah cek di dashboard IKM pelaksana sekolah yang sudah mendaftar di kabupaten kami. Alhamdulillah ada tambahan karena kemarin juga mungkin ada tambahan waktu untuk pendaftaran. Namun demikian masih ada mungkin beberapa sekolah yang belum bisa terdaftar. Kendalanya diantaranya adalah akunnya yang belum bisa digunakan untuk mendaftar. Jadi sampai dengan deadline waktu ketika sudah ada tambahan itu ternyata masih ada beberapa sekolah, tidak banyak namun yang masih terkendala akunnya untuk melakukan pendaftaran. Jadi sebenarnya bukan tidak mau mendaftar secara mandiri di kurikulum Merdeka, karena kami sudah bersepakat ya untuk pelaksanaan kurikulum Merdeka ini kita semua satuan pendidikan di bawah wilayah kewenangan kami khususnya dari Dikpora ingin menerapkan atau mengimplementasikan kurikulum Merdeka, mengingat juga di tahun pelajaran yang lalu itu ternyata progresnya teman-teman juga cukup baik, jadi kami ingin melanjutkan. Namun sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran kemarin karena masih ada kendala, yang rata-rata itu biasanya adalah kepala sekolah yang baru diangkat dan maupun yang mengalami mutasi, karena di bulan Maret kemarin ada kebijakan pelantikan kepala sekolah yang baru dan mutasi kepala sekolah. Dan ketika belum sistemnya atau akunnya itu belum diupdate secara langsung dengan teman-teman, akhirnya sampai di pendaftaran kurikulum Merdekanya ada kendala gitu. Namun kami bersepakat meskipun nanti teman-teman itu ada yang belum terdaftar, satuan pendidikan ada yang belum terdaftar, tapi kami ingin berupaya sudah mengenalkan atau sudah melaksanakan kurikulum Merdeka semuanya. Jadi setidaknya mungkin meskipun dari sistem belum berubah, nanti ya kita di mandiri belajar dulu meskipun belum terdaftar. Jadi tetap nanti kita upayakan seperti itu. Kami juga ini sedang menyusun jadwal untuk nanti mulai memverifikasi atau melakukan pendampingan dari satuan pendidikan dalam penyusunan KOSP, karena ini sudah persiapan tahun ajaran baru, jadi banyak sekali hal yang akan disiapkan, utamanya nanti juga dari teman-teman sekolah penggeraknya gitu. Jadi kurang lebih dari kami seperti itu. Mungkin selanjutnya bisa disampaikan secara teknisnya oleh Mas Ari dari pengawas SD yang sangat tahu medannya di lapangan, kondisinya nanti sekolahan kita seperti apa. Mungkin mohon dibantu kami untuk menyampaikan paparan progres-progres yang akan maupun sedang dan telah kita lakukan. Terima kasih dari kami persilahkan selanjutnya Mas Ari. Terima kasih Bu Ika yang sebagai pengantar dari Dikpora Kabupaten Magetan. Untuk lebih jelasnya atau lebih mendukung dari penjelasan dari pengantar dari Bu Ika akan disampaikan oleh Pak Ari ya. Monggo Pak Ari silakan. Mohon izin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu yang tergabung di room Zoom hari ini untuk share screen dulu nggih. Nggih, monggo. Bapak Ibu, ini kami buatkan sedikit ringkasan tentang ketercapaian IKM di Kabupaten Magetan pada tahun 2022. Terus nanti
kami akan sampaikan di akhir untuk kegiatan perencanaan dan kegiatan-kegiatan yang sedang akan kami lakukan untuk di tahun 2023 nanti. Jadi Bapak Ibu, ini untuk kegiatan di IKM tahun 2022 di Magetan, yaitu kami memprioritaskan bahwa semua guru wajib memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Artinya Bapak Ibu guru yang sudah mempunyai akun Belajar ID wajib untuk mengakses platform Merdeka Mengajar. Karena di kurikulum Merdeka untuk pendampingan juga diwadahi lewat platform Merdeka Mengajar. Kemudian selain guru mengakses secara mandiri, pengawas sekolah juga mengawal pelaksanaan tersebut pada sekolah binaan. Kemudian Dinas Pendidikan melalui kebijakan-kebijakannya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh satuan pendidikan atas pelaksanaan platform tersebut. Sedangkan hasilnya nanti akan dapat dilihat, kami buatkan sebuah ruang dashboard seperti yang punyaannya Superman-nya BPPMB, yaitu di SID pemanfaatan PMM Magetan untuk yang 2022 kemarin. Selanjutnya ini merupakan tampilan dashboardnya Bapak Ibu. Untuk capaian yang tahun lalu, insya Allah hampir semua guru kita yang dari jenjang TK, SD, SMP sudah mengakses platform Merdeka Mengajar, sehingga tahun kemarin Alhamdulillah Kabupaten Magetan mempunyai rating rate-nya yang PNM yang nomor 1 sampai bulan Desember. Kemudian pada tahun 2022 kami hanya menyediakan 8 topik dari PNM untuk direkap. Ini akan kami kembangkan karena ternyata materi-materi dari topiknya PMM terus akan bertambah seiring dengan pengetahuan dan juga kemampuan-kemampuan Bapak Ibu guru yang terus ditingkatkan. Ini untuk yang IKM terkait dengan PMM. Kemudian untuk terkait dengan jumlah satuan pendidikan kami di wilayah Kabupaten Magetan, ini ada 390 untuk TK, SD-nya 402, dan SMP-nya 56. Kemudian untuk kebijakan guru penggerak Bapak Ibu, ini Kabupaten Magetan terdapat 240, mulai dari jenjang TK, SD, dan SMP untuk guru penggeraknya. Ini mulai dari angkatan 4 sampai dengan angkatan yang 9. Kemudian untuk fasilitator dan pengajar praktek, ini kami punya 27 untuk fasilitator dan guru pengajar prakteknya, 12 TK, 3 SD, dan 12 SMP. Kemudian selanjutnya Bapak, ini sekolah penggerak di tempat kami, terdapat 13 sekolah penggerak untuk di PSP Angkatan 6. Gitu. Ini, mohon maaf, PSP Angkatan 3. Mohon maaf. Totalnya ada 13, SMP-nya 4, SD 1, dan TK 8. Ini untuk SD, mohon maaf, karena baru ada regenerasi mungkin dari kepala sekolah yang memasuki masa purna tugas, sehingga ada hanya beberapa yang bisa mendaftar di aplikasi SIM PKB untuk sekolah penggerak. Kemudian kebijakan kepala sekolah dari guru penggerak sudah dilaksanakan di Kabupaten Magetan, terdapat 90 orang kepala sekolah dari guru penggerak TK, SD, dan SMP. Selanjutnya untuk kebijakan pendidikan inklusi ini sudah dilaksanakan juga dan terus dikawal, total ada 86 lembaga. Kemudian untuk kebijakan kurikulum lokal terkait jenjang PAUD, ada kebijakan bahwa di PAUD nanti menggunakan bahasa Jawa dalam pengantarnya yang dituangkan dalam kebijakan Bapak Bupati
tentang kerangka dasar kurikulum muatan lokal PAUD berbasis program lokal. Kemudian untuk pengangkatan GTT dan PTT ini datanya sudah kami sajikan. Selanjutnya untuk PBD Bapak yang tadi terkait dengan Pak Wahyu Jatmiko, Pak Wahyu tadi yang di depan untuk PBD, ini pemanfaatan PBD di Kabupaten Magetan, alhamdulillah tahun 2022 kemarin, ini kami sudah merekap ada 342 sekolah yang sudah mengunduh, kemudian mengeksplor sampai dengan mengunggah arkasnya, Bapak. Ini kami wadahi di dashboard SID, Raport Pendidikan Magetan tahun 2022. Untuk SD-nya, kalau tahun yang lalu ada 316 ini, insya Allah juga sudah mengirimkan semua, mulai dari raport pendidikan sampai dengan arkasnya. Juga SMP juga semua sudah lengkap. Kemudian untuk di tahun 2023, ini baru kemarin kami dari minggu yang lalu dari BPPMP juga untuk helpdesk pendampingan berbasis data, PBD-nya, raport pendidikan, tapi mohon maaf untuk diseminasi ke pengawas insya Allah akan dilaksanakan minggu ini paling cepat. Karena minggu yang lalu masih ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu pengawas, sehingga belum bisa untuk dilaksanakan diseminasi. Kemudian untuk monitoringnya, kami sudah persiapkan untuk instrumen pemantauannya. Nanti insya Allah kami akan rekap juga melalui dashboard kami yang akan bisa menampilkan data seberapa banyak capaian, misalkan literasi, numerasi sesuai dengan warnanya. Misalkan literasi yang warnanya hijau berapa sekolah, kemudian yang warnanya kuning berapa sekolah, dan seterusnya. Kemudian ini sudah kami rancang Bapak. Ini untuk dashboard kami. Ini yang nomor 1 ini yang tahun lalu. Kemudian untuk yang nomor 2 ini PBD-nya untuk tahun ini untuk mempermudah pemantauan keterlaksanaan PBD di satuan pendidikan. Untuk halaman webnya, ini yang PMM-nya yang tahun lalu, terus kemudian untuk yang PBD-nya sedang kami proses Bapak. Jadi baru kembali dari BPPMP minggu yang lalu, insya Allah ini baru halaman tampilan depannya. Untuk halaman rekapnya nunggu hasil instrumen yang akan kami bagikan dan didamping oleh pengawas agar bisa sekolah bisa mengupload hasilnya. Kemudian kami bisa memantau sekolah-sekolah mana saja yang terkendala atau mungkin bisa pendampingan khusus untuk pemanfaatan PBD. Dan kami juga terus koordinasi dengan Kokapten Belajar ID di Kabupaten Magetan untuk memfasilitasi sekolah-sekolah yang mungkin terkendala dengan Belajar ID. Mengingat pada bulan Maret kemarin banyak kepala sekolah baru dan juga mutasi, sehingga kemungkinan besar ada kendala untuk akses PBD. Namun informasi yang kami dapat bahwa untuk aksesnya sekarang guru juga bisa mengakses rapot pendidikan. Sehingga diharapkan nanti 100% untuk sekolah-sekolah di Kabupaten Magetan bisa login, kemudian explore, mengunggah RKS-nya hasil dari PBD-nya. Itu Bapak mungkin paparan dari kami sementara, dan mohon izin untuk kegiatan diseminasi dan rekap dari PBD-nya belum bisa maksimal
karena baru 1 minggu yang lalu kami kembali dan belum sempat mendiseminasikan ke pengawas masing-masing binaan. Oke, terima kasih Bapak, mohon saran dan masukannya. Mas Nur, mikrofonnya masih belum diaktifkan. Ya, terima kasih Pak Ari yang telah menyampaikan paparannya terkait dengan perkembangan eskalasi yang PSP yang ada di wilayah Kabupaten Magetan. Halo Pak Budi, apakah sudah bisa untuk mikrofonnya? Pak Budi? Belum. Sepertinya belum. Suaranya belum. Ini tadi kan Pak Budi mencoba untuk lead, kemudian masuk bergabung lagi, mungkin suaranya bisa masuk. Mungkin sebelum ke Pak Budi, ya. Volumenya dari laptopnya Pak Budi menawi Pak. Dicoba dikeraskan sampai. Ya. Buatan sakit sepertinya. Ya, terkait dari eskalasi dari Dikpor Kabupaten Magetan, mungkin sebelum ke Pak Budi, mungkin dari Mbak Betty mungkin ada yang perlu disampaikan? Hanya mohon izin informasi saja, Mas Nur, Ya, monggo. untuk Dinas Kabupaten Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wali Wilayah khususnya ini yang dikoordinatori oleh Pak Diwinases, kemudian Bapak Ibu dari tim PMO Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi. Kabupaten Ngawi dereng bergabung Mas Nur. Ini nampaknya Bu Reni nih kayaknya. Ya, mohon maaf terlambat. Oke, enggak apa-apa Ibu. Mohon maaf Pak Nur, Mbak Betty. Nggih, Bu. Ini mohon izin dulu ya Bu Reni, kita membahas untuk Kabupaten Magetan terlebih dahulu ya. Siap. Baik, kita perlu apresiasi terlebih dahulu apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan Mas Nur, apalagi terkait untuk inovasinya inovasinya untuk membuat dashboard tersendiri Dashboardnya ini yang kita lihat tadi untuk IKM dan PBD Pak Ari Nah, ini tentunya bisa kita kita laporkan juga ke pimpinan nanti supaya bisa menyampaikan best practice sehingga bisa ditiru oleh kabupaten yang lain. Nah, ini yang perlu kami tanyakan terkait IKM titipan dari PIC kami, ini apakah sudah mencermati untuk SK yang sudah keluar tentang sekolah-sekolah yang sudah ditetapkan menjadi pelaksana implementasi kurikulum implementasi kurikulum Merdeka, apakah sampun dicermati, kemudian apakah ada satuan pendidikan yang memang sudah merasa mendaftar, kemudian sudah screenshot pendaftarannya, tetapi memang belum ter-SK-kan. Yang pertama, yang kedua, apakah ada satuan pendidikan yang merasa keliru mungkin memilih untuk pilihan IKM-nya, Nah, itu juga perlu kita data sehingga kita laporkan melalui dashboard kami Superman. Ini udah di komen nih saatnya. Apa Bu Reni suaranya kedengaran loh. Mohon maaf. Jadi begitu untuk Kabupaten Magetan, mungkin Pak Ari atau Bu Afif bisa menanggapi terkait untuk dashboard IKM. Ya, baik Bu Betty. Jadi dari
dari apa namanya yang disampaikan Bu Betty tadi, SK insya Allah kami sudah unduh, sudah dapat. Memang kalau dari SK itu anu ya Bu ya apa namanya ribuan gitu kan ya. Jadi halamannya akhirnya kemarin kami mencermatinya itu dari dashboard IKM. Kami dapat share dari teman cabang dinas. Kemudian kita dapat dashboard IKM yang sudah terdaftar IKM itu dari kementerian, dari direktorat. Terus kita apa namanya kita filter untuk Kabupaten Magetan. Alhamdulillah kemarin berapa ya totalnya itu dari 825 jadi 900 berapa, jadi ada kenaikan. Terus kemudian memang beberapa waktu yang lalu kita share ke satuan pendidikan yang belum ini kenapa gitu, apakah memang ada kendala dan lain sebagainya. Memang kendalanya di akun pada waktu itu dan sampai dengan batas akhir seperti yang tadi kami sampaikan di awal memang belum bisa mendaftar. Terus kemudian untuk yang salah pilih atau mungkin instrumennya mengisinya itu ini terus mengakibatkan rekomendasinya kurang sesuai dengan apa yang diharapkan, itu sampai sekarang kami belum ada informasi itu dari satuan pendidikan, tapi nanti coba kami akan 1-2 hari ini akan segera kita tindak lanjuti apakah ada yang mungkin merasa kurang sesuai rekomendasi untuk IKM-nya, nanti akan coba kita tindak lanjuti. Kalau yang belum merasa sudah mendaftar, namun ternyata di rekap atau di SK itu tidak ada, itu tidak ada yang seperti itu. Jadi kemarin sudah kita filter, rata-rata memang kendalanya itu yaitu di akunnya belum terdaftar itu karena memang di akunnya ada kendala dari kepala sekolahnya. Kemarin ada yang negeri, ada juga yang swasta gitu. Yang swasta kemarin juga ada kayak pergantian gitu. Namun sampai dengan batas akhir itu kami juga kurang tahu apakah. Tapi sebenarnya dari Bapak Ibu pengawas itu memang juga sudah ditindaklanjuti Bu, didampingi. Namun memang sampai batas akhir pendaftaran belum bisa masuk juga gitu. Tuh, itu Bu Betty. Terima kasih. Ya. Mungkin Mas Ari atau Pak Pri bisa menambahkan terkait apa yang disampaikan Bu Betty tadi. Menambahkan saja ini Bu, untuk yang salah pilih untuk yang IKM ini kemarin ada waktu untuk perubahan itu nampaknya sekolah-sekolah sudah merevisi begitu. Terus untuk kendala itu masih terkait dengan akun, karena ada beberapa kepala sekolah yang mutasi atau mungkin purna tugas dan lupa password, itu yang kendala. Terus kami ya ada komunikasi dan koordinasi dengan Kapten yang ada di Kabupaten Magetan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Untuk SK insya Allah nanti kami akan cermati lagi untuk ke sekolah masing-masing gitu. Wajar tambahannya. Baik. Ini untuk SK ini kalau bisa sudah kami download ya Excelnya, nanti kami kirimkan via grup WA mawon ya Bapak Ibu. Mohon nanti untuk dicermati, dan kemudian untuk batas waktu ini mungkin bisa dilaksanakan di bulan Juni ini ya. Jadi nanti bulan Juli sudah istilahnya sudah fix nih untuk IKM-nya. Ya, siap Bu Betty. Ya, untuk Mas Nur, monggo kalau untuk IKM sampun ini, kalau untuk PSP-nya memang kalau untuk Kabupaten Magetan masih di PSP tahap ketiga ya. Nah, itu memang secara ini masih mengikuti sampai dengan bulan Juli, nantinya masih IKT, kemudian baru pelaporan. Jadi insya Allah mungkin belum ada isu atau kendala ya. Itu ya. Monggo Mas Nur. Terima kasih Mbak Betty. Bisa ditambahkan Pak. Kemudian ini nampaknya Pak Budi bisa ini ya, menanggapi melalui WA. Jadi untuk
Dikpora Kabupaten Magetan maupun dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi, mohon dibuatkan data fasilitator PSP untuk Magetan dan Ngawi, lalu membuat SK PSP dari dinas. Kemudian Pak Budi juga menyampaikan bahwa bisa dibuat identifikasi kendala-kendala pelaksanaan PSP di bulan Juni dan Juli. Kemudian untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan, dari Dikpora Kabupaten Magetan, mungkin apakah ada yang perlu disampaikan lagi? Bu Ika atau mungkin Pak Ari? Apa sudah cukup? Tambahan sedikit mungkin Pak nggih. Oh, nggih, Tambahan monggo. sedikit terkait PSP. Nggih. Iya. Jadi kita kan memang baru masuk di angkatan 3. Terus memang mungkin belum ada kendala ya, cuman kemarin pada saat PKP itu sudah ada beberapa hal yang kita agak miss gitu sehingga akhirnya apa namanya ya belum bisa diakomodir, utamanya untuk pengawas sekolah dampingan sekolah penggeraknya. Jadi ada beberapa kemarin, jadi ada beberapa pengawas yang ternyata itu akhirnya tidak bisa ikut masuk di LMS pada saat PKP-nya karena memang ternyata satu sekolah itu harus mengusulkan satu pengawas, jadi tidak bisa double untuk beberapa sekolah gitu. Terus kemudian ada satu kendala lain lagi, Bapak Irawan yang kemarin itu harusnya menjadi pengawas SMP Al-Jahro dan SMP 2 Mospati, ternyata beliau mutasi promosi jadi Kepala Bidang Pendidikan Dasar. Kemudian diganti untuk yang di SMP 2 Mospatinya ya, yang ternyata yang di SMP Al-Jahronya belum ada penggantinya, kepala sekolahnya belum mengusulkan, sehingga akhirnya di beberapa satuan pendidikan kami itu ada yang waktu LMS memang pengawasnya tidak ada, dan kemarin sudah kami komunikasikan ke BBGP, nggak apa-apa nanti yang di LMS-nya sudah tidak bisa diusulkan lagi karena deadline-nya kemarin kalau nggak salah tanggal 17 April atau Mei gitu, sehingga nanti pada saat pendampingannya saja tetap pengawas-pengawas yang diusulkan itu ikut mendampingi, jadi meskipun tidak ikut LMS-nya tetap mendampingi. Namun demikian tentunya kan pembekalannya mungkin kurang ya Pak nggih. Jadi nanti mungkin kami mohon mungkin ada dukungan juga dari BPPMP untuk bisa melakukan penguatan atau kepada tim kami. Jadi nanti termasuk Bapak Ibu pengawas itu, sehingga nanti ketika mungkin pelaksanaan IHT jadi dapat maksimal dalam mendampingi satuan pendidikan, utamanya untuk Bapak Ibu pengawas yang tidak ikut LMS itu tadi. Terus kemudian juga sudah ada curhatan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah Penggerak ya, jadi apa namanya ya, dia merasa kesulitan ketika untuk menggerakkan atau ikut apa ya timnya yang dari PKP yang sudah dia tunjuk untuk apa namanya untuk membantu nanti dalam mendiseminasikan ke apa namanya warga sekolahnya atau warga satuan pendidikannya nanti pada saat IHT, karena kekurang aktifan dari tim PKP yang beliau tunjuk sendiri itu. Nah, makanya dari itu nanti mungkin kami memang berencana untuk menghadirkan semua tim PKP-nya, dan ini nanti mungkin bersama dengan pengawasnya itu juga, dan mungkin ada pendampingan dari BPPMP untuk bisa memberikan penguatan itu sehingga nanti pada saat in-house trainingnya lebih maksimal. Mungkin seperti itu Pak Nur atau Bu Betty. Ya, terima kasih Bu Ika. Semoga untuk apa yang disampaikan oleh Bu Ika nanti bisa direspon oleh BPPMP, ya. Mbak Betty, untuk yang IKM. Untuk Dikpra Kabupaten Magetan sudah Ibu? Sudah cukup? Sudah Pak, sementara sudah. Sementara nggih. Jadi semoga nanti bisa direspon ini Mbak Betty nih, yang PDM-nya. Dari bisa mendampingi dari Dikpora Kabupaten Magetan dalam
melaksanakan ini ya KM atau PSP yang angkatan ketiga ini. Baik Bapak Ibu, nampaknya sudah hadir dari PMO Kabupaten PMO Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi. Assalamualaikum Bu Reni dan Pak Mas Anang, Pak Anang. Mungkin ada yang perlu disampaikan untuk pertemuan kali ini. Silakan, monggo. Iya, mohon maaf. Terima kasih waktunya Kak Dodo. Yang terhormat Mas Widodo dari BPP. Ibu Betty dari PMP, Pak Budi Winasih, Pak dari BPPMP, Pak kemudian Ibu Reni dari bidang pendidikan dasar dan semua yang hadir di forum ini, terutama dari rekan-rekan Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magetan. Bapak, mohon maaf kami terlambat bergabung, tadi masih ada rapat bidang terkait kegiatan dan penganggaran di bidang kami untuk progres pelaksanaan sekolah penggerak di Kabupaten Ngawi. Sekarang yang sedang on progress itu sekolah penggerak untuk tahap ketiga. Kami review kemarin, kami pantau beberapa lembaga yang melakukan PMO di tingkat sekolah. Ada beberapa kendala yang kami bisa catat akan kami sampaikan, diantaranya untuk penunjukan tim PKP sudah selesai dilaksanakan penunjukan. Terus walaupun ada beberapa kendala, terutama di tingkat TK, karena pengawas TK di Kabupaten Ngawi itu hampir sudah tidak ada. Jadi kemarin sebenarnya kami mohon petunjuk untuk penilik bisa diampu menjadi pengawas TK dalam rangka pelaksanaan PSP ini. Cuman akhirnya, nah ini masih kita tetap tanyakan apakah masih bisa penilik menjadi pengawas pengampu di PSP ini, atau bisa menggunakan pengawas dari jenjang SD. Ini kami tanyakan kembali. Soalnya kalau bisa itu akan sangat membantu, soalnya pengawas TK juga tinggal di kota saja, hanya ada 2. Kami kesulitan ketika sekolah menanyakan tentang pengawas pengampu. Itu kami kembali tanyakan apakah penilik bisa, atau kalau penilik tidak bisa, apakah pengawas jenjang SD bisa mengampu di TK. Terus kemudian kendala berikutnya terkait IHT. IHT kemarin PKP yang sudah ditunjuk sudah mengikuti pendekatan secara daring. Nah, ini dalam rangka mereka mengimbaskan nantinya. Nah, pertanyaan kelanjutan yang ditanyakan untuk jenjang TK yang gurunya hanya ada 2, kebetulan mereka sudah menjadi PKP semua terutama. Nah, apakah ini mereka mengimbaskan ke siapa, ataukah tidak perlu pengimbasan? Pertanyaan kedua. Terus ada satu kendala lagi di jenjang TK, akan ada pergantian 1 orang karena menerima SKP 3K. Nah, penggantiannya prosedurnya gimana? Kalau menurut regulasi yang lama itu harus diganti dari pembina tingkat 1 enggak apa-apa ya? Nah, ternyata di lembaganya tidak ada guru penggerak. Apakah bisa diambil dari sekolah yang lain, guru penggerak yang berada yang berinduk di lembaga yang lain? Kalau bisa berarti kan harus dimutasikan dan jalurnya melalui jalur dapodik ya. Itu pertanyaan ketiga, apakah bisa diganti dari lembaga yang lain? Terus pertanyaan keempat, mekanisme pengimbasan IHT itu nanti ini apakah PKP itu perlu di SK-kan di jenjang sekolah menggunakan SK kepala sekolah, atau cukup surat tugas, atau harus dari dinas pendidikan? Itu pertanyaan keempat. Yang selanjutnya, proses IHT ini apakah harus dilaksanakan bersamaan atau dinas perlu mengkoordinasikannya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu Bapak, yang kita tangkap dari
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pihak pelaksana PSP di tingkat kabupaten. Sekian, semoga bisa segera mendapat jawaban untuk beberapa pertanyaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Anang yang sudah menyampaikan eskalasinya yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi. Ini karena nampak Pak Budi belum bisa. Mungkin Mbak Betty untuk bisa menanggapinya. Dari ada 1, 2, 3, ada 5 pertanyaan, guys. 5. Ini ada tanggapan dari Pak Budi. Ini yang saya bacakan mohon ya. Baik, untuk kaitannya untuk yang pertanyaan dari Pak Anang ya. Yang pertama untuk pengawas atau penilik. Maksudnya penilik tidak bisa digantikan oleh pengawas. Ini informasi dari Pak Budi sementara ini. Kemudian dari Pak Budi juga menghimbau untuk menyiapkan data sekolah imbas karena SK perlu untuk dibuat sekolah. Ini informasi untuk tambahan dari Pak Budi seperti itu. Sedangkan kalau dari kami, untuk Pak Anang kaitannya karena pertanyaan semuanya itu berkaitan dengan PSP, khususnya di angkatan ketiga, karena ini yang PKP dan sebagai pendataan pengawas, ini yang menangani itu memang bukan kami dari BPPMB Provinsi Jatim. Yang menangani ini langsung dari BPGP. Dan kebetulan untuk hari ini Pak Usman yang selaku koordinator Fasil ini berhalangan untuk rawuh di rapat ini. Nanti untuk Pak Anang, ini yang kami tanyakan, Pak Anang sudah punya teleponnya Pak Muji ya? Pak Muji, mikrofonnya Pak Anang. Halo Pak Anang. Oke, Pak Muji. Oke, Pak Muji. Yang nambah gerah kemarin, guys, punya. Nah, beliaunya ini istilahnya apa ya? Koordinatornya, karena terkait untuk penjamnya, terkait untuk kegiatan-kegiatan IHT dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan PSP. Nah, itu kalau tidak mendapatkan jawaban dari Pak Usman untuk sementara ini, monggo langsung koordinasi saja dengan Pak Muji. Siap. Ya, itu di grupnya PSP Jatim kan nonton itu Pak Muji. Apakah PSP itu perlu, apakah PKP itu perlu kita SK-kan dinas gitu, atau cukup dengan surat SK sekolah aja? Nah itu juga perlu ditanyakan. Kalau untuk kami, tentunya kami tidak perlu, Nah ini perlu ditanyakan ke Pak Muji. Siap. Kalau untuk ini apakah perlu di SK-kan atau lain sebagainya. Sedangkan kalau di kami nanti kaitannya dengan sekolah imbas dari sekolah penggerak. Tentunya ya belum, kalau untuk yang angkatan 3, yang angkatan 2 benar, Nah, itu perlu adanya SK untuk untuk sekolah penggerak, pengimbasannya kemana saja sehingga tidak ada tumpang tindih dalam sekolah imbasnya. Kemudian mohon diulang yang PSP 2 tadi kewajibannya. Yang PSP 2 ini kami harapkan ada SK dari dinas terkait sekolah imbas dari sekolah penggerak. Siap. Karena kebetulan beberapa waktu yang lalu kan kami sempat untuk mendata sekolah imbas dari sekolah penggerak. Itu wajib mengimbaskan untuk berapa sekolah, Kalau tidak salah minimal 5. Selingkup di lingkungan sekolah terdekat, yang secara formal, kalau ini yang kami maksudkan, kalau secara informal mungkin sudah bisa lebih dari 5, kami teruskan informasinya. Kemudian terkait IKM, karena memang Bu Reni dan Pak Anang tadi belum sempat bergabung di dalam main room, tadi diinformasikan bahwasanya sudah ada kan SK untuk sekolah pelaksana IKM. Nah, ini yang kami harapkan dari Dinas Pendidikan khususnya Kabupaten Ngawi untuk mencermati di dalam SK tersebut apakah ada satuan pendidikan yang sudah mendaftar, sudah punya bukti pendaftaran IKM, tetapi tidak ada nama satuan pendidikan tersebut di SK. Yang pertama itu, dan yang kedua itu adalah apakah ada pilihan yang salah, karena yang direkomendasikan kemudian dipilih ternyata ingin mengganti pilihan itu bisa. Nah itu caranya
itu melalui dashboard Superman kami. Nanti untuk ininya bisa di-download mawon nggih, Bu Reni, Pak Anang, untuk materi yang untuk hari ini yang sudah disampaikan oleh PIC IKM. Nah, itu ada langkah-langkahnya. Apabila memang data-data tersebut ingin diperbaiki, monggo. Nah, ini kami harapkan di bulan Juni ini, nggih, sehingga tidak mesti di bulan Juli untuk rekap-rekapnya. Monggo, nanti menghubungi helpdesk-nya. Kemudian sampun untuk IKM dan PSP. Mungkin ada tambahan lagi, Pak Mas Nur atau Pak Budi, mungkin WA jenengan Mas Nur. Tidak ada WA. Mboten nggih. Kalau Pak nanti Pak Anang dan untuk Bu Reni, kemudian juga khusus Bora Magetan nanti kami kirim ya untuk Excel-nya, untuk Excel SK ya, untuk pelaksana IKM. Nanti kami kirim untuk mohon dicermati. Iya, kalau Mohon izin Bu Betty, maaf J, terkait dengan kita kan sudah angkatan 2 sama angkatan 3 ya. Saya mau menanyakan yang PSP. Memang kemarin itu waktu Zoom kan Bu Al ngendikan minimal 5. Tapi kalau misalkan kita bisa lebih dari 5 enggak apa-apa, J. Enggak apa-apa. Itu yang pertama. Terus kemudian terus kemudian yang kedua. Misalkan sekolah penggerak itu dia tuh jenjang SMP. Apakah dia boleh mengimbaskan ke sekolah dasar? Yang khusus SMP? Ya, itu aja. Namun, kalau yang pertama untuk peng-SK-an minimal 5, tetapi apabila lebih, ya alhamdulillah karena minimal 5. Kemudian untuk pengimbasan apakah bisa beda jenjang? Nggih monggo. Tetapi akan lebih baik bila sama jenjang Bu Reni. Oke, siap. Mungkin secara yang minimal 5 itu bisa di jenjang, maksudnya di sama jenjang ya Bu Reni. Minimal 5, nanti monggo jika memang yang lebih bisa di beda jenjang. Nah, ini untuk pengimbasan yang kami maksudkan di SK itu kan yang formal. Yang formal dalam arti yang bisa dipertanggungjawabkan untuk misalnya untuk pelaporannya atau untuk nanti bisa di ini daftar hadir, kemudian ada juga materi-materi pengimbasan atau lain sebagainya. Kalau yang formal yang di SK-kan. Sedangkan nanti yang non formal itu kan walaupun kepala sekolah misalnya dari sekolah penggerak itu didatangi oleh rekan sejawatnya yang bukan sekolah penggerak, itu juga sudah termasuk pengimbasan seperti itu. Nah, yang kami maksudkan ini yang formal, yang sudah dilengkapi dengan data-datanya yang perlu di SK-kan. Jadi ketika nanti dari pusat ada monitoring, sakit ada bukti-buktinya kalau memang beliau itu sudah mengimbaskan. Ya. Ini berlaku juga untuk Kabupaten Magetan, melalui nanti di tahun berikutnya. Sekian Bu Reni. Siap. Mungkin ada pertanyaan lagi. Terima kasih Bu Betty. Sudah. Monggo Pak Nur. Dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi mungkin ada yang perlu disampaikan lagi? Mungkin dari apa sudah cukup? Bu Reni, Pak Anang. Cukup Pak Nur. Ini nanti kita langsung membuat SK. Siap. Baik Bapak Ibu, untuk pertemuan PMO periodik bulan Juni nampaknya sudah terakhir nggih. Mohon Bapak Ibu apa yang disampaikan tadi mungkin bisa sebagai paparan, sebagai permasalahan, mohon untuk di-share ke kami sebagai permasalahan dalam bentuk pelaporan kami, baik dari Dikpora Kabupaten Magetan maupun dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi. Kemudian apabila Bapak Ibu mungkin ada yang perlu atau masih perlu untuk didiskusikan, bisa disampaikan melalui WA Group ya, yang mungkin yang ada di PMO Kabupaten Magetan maupun PMO dari Kabupaten Ngawi. Baik, untuk pertemuan hari ini di bulan Juni
kita cukupkan, nggih. Mungkin ada tambahan, Mbak Betty? Oke. Sudah cukup? Atau mungkin ada yang lain? Namun cekap Bapak. Oh, nggih. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akhiri. Semoga untuk pertemuan ini bisa memberikan wawasan, solusi maupun pengetahuan tentang PSP, KM, dan lainnya yang perlu untuk kita bahas. Baik, kegiatan ini, pertemuan ini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Foto dulu Mas Nur. Oh, foto dulu. Oh, oke. Dokumentasi. Mohon Bapak Ibu untuk menampilkan video kamera videonya, foto bersama. Monggo Bapak Ibu. Oke, Pak Prianto. Kemudian yang dari Dinas Dikpora, Mbak Nurma. Baik. 1, 2, 3. Oke. Kemudian sudah cukup ya Mbak Betty? Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya pertemuan ini saya selaku moderator mohon maaf apabila mungkin ada tutur kata atau sikap yang kurang berkenan. Baik, saya akhiri dulu. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.